Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita bisa beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa istiqomah bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan istiqomah menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin, Allahumma amin. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah bersama keluarga. Ibu mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang tadi sahurnya dibangunkan oleh ibunya? Siapa juga yang biasanya menghidangkan makanan ketika berbuka puasa? Hampir sebagian besar pasti jawabnya adalah ibu. Ya, kalau kita melihat peranan wanita, yaitu ibu kita, di tengah bulan Ramadan ini, bahkan di tengah pandemi yang belum selesai ini, sungguh luar biasa. Ibu kita aktivitasnya meningkat lebih signifikan. Bukan hanya sekedar membangunkan sahur dan juga menyiapkan hidangan berbuka, tapi di tahun ini yang bertepatan juga dengan berlangsungnya pandemi, ibu kita sangat luar biasa aktivitasnya. Mendidik anak-anak, mengajarkan untuk berpuasa, menemani belajar di rumah, kemudian aktivitas biasa beres-beres rumah, membersihkan, merapikan, dan kemudian juga sebagai Menteri Keuangan mengatur apa yang harus dibeli, apa yang dibutuhkan. Apalagi saat ini harga-harga banyak sekali yang melonjak, terutama sembako, sehingga mengakibatkan ibu kita bukan hanya lelah secara fisik tapi juga lelah secara pikiran dan batinnya. Inilah luar biasanya kenapa kita bahas bahwa di balik kesuksesan dan kelancaran ibadah kita ada peran ibu, yang mana ibu sangat berperan sekali di sini. Lalu, pernahkah terfikirkan oleh kita, mengapa ibu kita begitu rela dan begitu ikhlas melakukan semuanya? Tentu ini adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah, bukti rasa tanggung jawabnya dan cintanya kepada keluarga. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at." Jikalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tentu ini penawaran yang bukan kaleng-kaleng, tapi adalah motivasi bagi seluruh wanita, terutama wanita muslimah. Dari hadis ini kita bisa belajar, anak-anakku, bahwa untuk menjadi wanita solehah sebaik perhiasan dunia, kita perlu belajar sejak dini, mempelajari ilmu agama, mempelajari life skill. Life skill ini penting sekali. Kenapa? Karena tidak bisa di masa depan kita selalu mengandalkan keluarga atau orang lain. Kita memang dituntut untuk mandiri, untuk bisa survive, walaupun itu adalah hal-hal yang kecil. Contoh, mencuci baju sendiri, menyetrika, merapikan rumah, merapikan kamar pribadi.
Tentu ini sudah bisa dilakukan oleh kalian seusia SMP. Lalu bagaimana peranan laki-laki? Ketika dari awal saya sudah berbicara selalu tentang wanita, laki-laki justru harus lebih gentle, harus berada di garda terdepan. Contohnya banyak hal yang bisa kita bantu dalam aktivitas ibu kita. Laki-laki harus bisa mengangkat galon, mengantar ke pasar, membawakan belanjaan, dan itu so sweet sekali. Oleh sebab itu, jika kita ingin kehidupan kita lancar dan sukses, baik di karir maupun di keluarga, tentu kita pun harus memiliki bekal life skill. Karena semuanya tidak bisa instan, tapi memerlukan proses yang panjang, pelatihan dan pembiasaan. Mungkin ada yang berpikir, nanti kan semua bisa dilakukan oleh asisten rumah tangga. Tetap, segala kebijakan dan instruksi pasti berasal dari diri kita. Oleh sebab itu, lebih baik kita lakukan sedini mungkin, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena siapapun yang tidak mau belajar dan bekerja keras di waktu kecil, maka akan terpaksa bekerja keras dan belajar keras di masa dewasanya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah semuanya menjadi ringan, semuanya menjadi mudah, dan semuanya menjadi terbiasa. Mari kita bantu dan dukung ibu kita dalam beraktivitas di rumah. Kita buktikan cara kita berbakti dan menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Salah satunya adalah dengan cara menjaga kebersihan. Hadis Rasulullah SAW, al-islamun nadhif, fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Hadis riwayat Baihaqi, yang artinya agama Islam itu agama yang bersih dan suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Dari makna hadis ini, bahwasannya salah satu ciri penghuni surga adalah orang yang senantiasa membersihkan diri, mensucikan hati, mensucikan pikirannya, membersihkan rumahnya atau lingkungannya. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.